Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk pada Selasa sore. Rapat paripurna ini digelar dengan agenda jawaban Bupati Nganjuk terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Nganjuk tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua 3 DPRD Nganjuk Cianto dan dihadiri langsung oleh Bupati Nganjuk Marian Jumadi, Ketua DPRD Nganjuk Tati Daru Cahyono, anggota DPRD Nganjuk, OPD dan Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Dalam rapat paripurna ini, Bupati Nganjuk Marian Jumadi menyampaikan bahwa progres pertumbuhan ekonomi di Nganjuk bagus dan mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga 2022. Kemudian masalah stunting juga mengalami penurunan di Kabupaten Nganjuk. Begitu juga kemiskinan di Kabupaten Nganjuk juga mengalami penurunan. Pihaknya juga menambahkan bahwa Kabupaten Nganjuk yang kurang berada di sektor agropolitan. Pihaknya juga akan memfokuskan kepada sektor pertanian, terutama di sektor bawang merah. Pihaknya berharap sektor pertanian di Kabupaten Nganjuk ini kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah paripurna rangkaian pembahasan LKPJ tahun 2022. Kemarin ada tanggapan pandangan umum fraksi-fraksi yang berkaitan dengan LKPJ. Hari ini ganti jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi. Seperti apa Pak? Bisa jelaskan jawabannya tadi terkait dengan anggaran? Di masing-masing fraksi kan ada tadi. Satu misalnya PDI menanyakan tentang pertumbuhan ekonomi. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi Nganjuk kan juga progresnya kan bagus ya. Sempat minus tahun 2020 itu minus 1,71. Tahun 2021 naik menjadi 3,63. Kemudian tahun 2022 tahun kemarin 4,83. Alhamdulillah naik. Kemudian stunting bisa ingin ditanyakan. Stunting tahun 2021 25,3%. Tahun 2022 menjadi 20%. Turunnya 5 digit. Termasuk indeks pembangunan manusia Kabupaten Nganjuk. IPM Nganjuk juga tahun 2021 71,97. Kemudian tahun kemarin 22 itu menjadi 72,93. Di atas yang direkomendasi oleh WHO. Bagus kenaikannya. Kemudian termasuk kemiskinan. Kemiskinan juga turun drastis dari 11,84 menjadi 10,7. Faktornya apa Pak kemiskinan di sana gitu? Turun. Yang miskin kan sudah berkurang. Maka program kita efektif. Kesimpulannya kan seperti itu. Bagaimana program-program Pemda itu harus mengurangi kemiskinan. Maka tatkala hasilnya turun kemiskinan berarti program-program itu relatif tepat sasarannya, tepat sasaran untuk memberantas kemiskinan. Dan PDRB Nganjuk juga luar biasa, 30 triliun PDRB-nya. Termasuk pendapatan per kapita per orang 28 juta per tahun. Sampai dengan saat ini program pemerintah daerah yang terkait undang nawacita, apakah ada yang kurang? Yang kalau saya merasakan yang kurang, yang belum betul-betul itu agropolitan ya, pertanian. Ini yang belum nampak ya. Maka sekarang ini kan kita pengennya di Nganjuk itu kita fokuskan di kota dengan basicnya pertanian. Lebih khusus lagi bawang merah. Bawang merah belum
terkelola dengan baik di Nganjuk, kaitan dengan pemerintah ya. Tapi kalau B2B, bisnis to bisnis, jalan. Kapan hari juga kita undang dari Pasar Jaya Jakarta dengan pengusaha Nganjuk bawang merah ketemu langsung transaksi di situ. Maka pertanian harus kuat. Maka hari ini tadi saya mengumpulkan para pengurus KTNA, kemudian Poktan, Gapoktan berkaitan dengan pupuk ya, pupuk subsidi itu, terus kemudian juga yang jual pupuk, kios-kios penjual pupuk, kaitannya dengan apa? Pemanfaatan pupuk. Termasuk ini juga lagi proses, Nganjuk itu saya kepingin punya produk beras sehat Nganjuk yang kandungan pestisidanya jauh berkurang lah ini. Apakah seperti kemarin Pak, beras ya. Nganjuk ladang itu? Iya sebenarnya, tapi berapa sudah hilang, habis itu, dimasak habis. Maka kita pengen branding Nganjuk itu, beras sehat Nganjuk itu harus betul-betul, ini termasuk agropolitan itu. Bawang merah juga kita kepingin bawang merah itu dikelola dalam bentuk koperasi besar. Koperasinya ada, sudah kita bentuk, tapi orang-orangnya ini yang belum gerak. Sehingga seperti holding nanti. Koperasi tapi bentuknya koperasi, sehingga nanti orang Nganjuk petani bawang merah itu jualnya ke koperasi, terus kemudian nanti pembeli juga langsung ke koperasi tengkulak itu, sehingga tengkulak tidak main langsung ke petani. Ini yang sering sekali merugikan petani, harga terkontrol oleh tengkulak ini. Maka sebenarnya dengan adanya koperasi ini menjadi filter sebenarnya. Bupati Nganjuk Mahren Jumadi menginginkan Nganjuk memiliki produk beras sehat Nganjuk dan juga ingin membentuk koperasi Nganjuk khusus bawang merah agar harga terkontrol dan stabil. Dari Nganjuk, Lailatul Tias, TV7 News melaporkan.